Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas besar struktur baja 2, perancangan struktur baja gedung sekolah 5 lantai. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Adnanta Rizky Purnama, NIM 24500 31068. Nama saya Ade Nugroho dengan NIM 245003149. Baik, mungkin kita akan lanjut saja ke slide pertama. Oke, pertama-tama di sini ada slide pendahuluan, latar belakang dan tujuan. Nah, latar belakangnya ialah pertama, kebutuhan sarana pendidikan mendorong pembangunan gedung sekolah bertingkat untuk mengoptimalkan lahan sekaligus menambah kapasitas ruang belajar. Nah, baja dipilih karena kekuatannya tinggi, beratnya ringan, ductile, serta mudah difabrikasi dan mendukung struktur gedung bertingkat yang efisien dan juga ekonomis. Nah, lalu perencanaan pemanfaatan SAP 2000 untuk pemodelan 3D dan evaluasi respons struktur terhadap beban gravitasi maupun beban lateral secara akurat. Nah, untuk tujuan perencanaannya atau DED-nya, yang pertama, merencanakan struktur gedung bertingkat mutu BJ37 dengan bantuan aplikasi SAP 2000. Yang kedua, menganalisis dan menentukan dimensi elemen struktur baja gedung 5 lantai. Yang ketiga, mengetahui analisis pembebanan yang bekerja pada struktur gedung. Yang keempat, mengetahui rencana anggaran biaya atau RAB dari konstruksi. Dan yang terakhir, menyusun rencana kerja dan juga syarat-syarat atau RKS. Untuk slide 2, kita punya data perencanaan gedungnya. Yang pertama datanya itu 5 lantai. Kemudian mutu bajanya BJ37 dan BJ37 itu untuk FY-nya ada 240 MPa dan K bracing-nya itu pakai konkrit atau beton. Nah, untuk parameter strukturnya, sistem strukturnya kita pakai K bracing kontralik pertal melintang simetris untuk materialnya BJ37. Bentang portalnya 2 bentang 12 meter plus bentang tengahnya 3 meter. Kemudian pelat lantai dari lantai 1 sampai lantai 4 itu 120 milimeter. Dan pelat lantai 5-nya itu 100 milimeter. Untuk bracing tiap lantainya kita pakai 2L 120 120 12. Dan untuk pondasinya kita pakai board pile diameter 400 milimeter. Perletakannya kita kasih kekakuan interaksi tanah pondasi. Oke, lanjut. Yang ketiga ada pembebanan. Nah, pembebanan yang digunakan ialah gempa arah utama 100% dikombinasikan dengan 30% arah tegak lurus sesuai dengan prinsip bangunan tahan gempa. Nah, yang pertama ada beban mati atau D, otomatis via self weight multiplier menggunakan SAP 2000. Kalau ada beban mati tambahan atau SDL menggunakan atap 60 kg per meter kuadrat. Lantainya 110 kg per meter kuadrat, lalu beban angin atau W arah X dikurangi arah X sama dengan 25 kg per meter kuadrat dan juga arah Y sebesar 25 kg per meter kuadrat. Lalu ada beban gempa atau E dengan beban gempa lantai X per Y sama dengan 200 ton dan juga untuk atap X per Y-nya sama dengan 100 ton. Dan berikut di sebelah kanan layar ada kombinasi pembebanan sebagai berikut. Nah, ini pemodelan kita yang telah kita kerjakan. Pemodelan di SAP 2000-nya. Itu pakai kita pakainya SAP 2000 yang versi 14.2.2. Nah, buat profil balok kolomnya kita pakai IWF 1507557 sampai dengan WF 600 312 20. Nah, untuk profil kolom besarnya kita pakai King Cross 600 200 11 17 dan yang spesifikasi 700 13 13 700 300 13 dan 24. Untuk profil bracingnya kita pakai double angel 120 120 12 dan 120 120 10. Nah, untuk konfigurasi bracingnya kita pakai K bracing conkerix simetris tiap portal melintang. Saya kelima ada analisis struktur, analisis gaya dalam kritis. Yang pertama di sebelah kiri, yang mungkin gambarnya yang ada merah, kuning, dan juga oranye merupakan gaya geser yang terjadi, yaitu gaya geser dan reaksi. Gaya geser hasil kombinasi envelope digunakan mengevaluasi kapasitas balok, kolom, dan juga bracing terhadap gaya lateral. Lalu yang di bagian tengah, yaitu reaksi tumpuan terhadap sumbu X dan Y. Nah, reaksi pada join tumpuan atau kombinasi envelope menunjukkan gaya vertikal atau F3 mencapai ratusan kilogram KGF menjadi dasar desain fondasi, board pile, dan juga spiring. Nah, yang sebelah kanan ialah deformasi mode 1.
Analisis modalnya mode 1 sampai 3 mengevaluasi pada getaran alami struktur dengan bracing, memastikan kekakuan lateral memadai terhadap beban dinamis. Ini untuk perhitungan dan mencari rasio. Jadi kalau di SAP 2000, kalau misalnya dia warna merah, berarti lebih dari satu, maka keterangannya itu struktur patah ketika diterapkan di lapangan. Kemudian untuk warna oranye itu 0,9 sampai 1 itu struktur beresiko patah walaupun tidak seperti warna merah yang langsung gagal. Nah, untuk 0,7 sampai 0,9 itu warnanya warna kuning, struktur dibebani berat. Jadi pada struktur tersebut ada beberapa beban yang terlalu berat, tapi masih di batas aman. Kemudian untuk warna hijau, itu struktur dibebani tepat, yang dimana angkanya 0,5 sampai 0,7, itu sangat bagus. Dan yang biru 0 sampai 0,5, struktur dibebani ringan. Ini maka kita harus mengurangi sedikit spesifikasi bajanya karena akan pemborosan. Hasil evaluasi desainnya, rasio kapasitas keseluruhan elemen berkisar 0,018 sampai 0,971 pada kombinasi kritis. Berikutnya merupakan hasil akhir, yaitu kesimpulan hasil desain. Pertama, kapasitas struktur memadai. Struktur mampu menahan kombinasi beban rencana dengan rasio kapasitas 0,018 sampai dengan 0,971 pada sebagian besar elemen. Lalu untuk dimensi bervariasi per lantai. Kolom K1 sampai K5 menggunakan KK 700-300 sampai dengan WF 350-175. Dan balok B1 sampai B5 disesuaikan kebutuhan tiap lantainya, ditambah sistem cabracing konsentrik. Palu sesuai standar mengacu pada SNI 1729-2015, SNI 1727-2013, dan SNI 03-1729-2002 dengan metode LRFFD serta profil PT Gunung Garuda. Kemudian perlu optimasi lanjutan. Beberapa elemen memiliki rasio lebih dari 1,0 atau overstress, sehingga masih berpotensi boros material pada bagian lain dan perlu iterasi ulang. Dan RAB dan RKS tersusun. RAB diperoleh sebesar 25.593.593.054,52 rupiah. RKS tersusun sebagai pedoman teknis pelaksanaan konstruksi. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami tentang tugas besar perencanaan struktur baja 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.